Luar biasa. Allah. Bagus. Ulang lagi bagaimana kabarnya Nanda? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ya, alhamdulillah selamat datang di SMA Negeri 3 Payakumbuh. Semoga dengan adanya Ananda di hadapan Ibu kali ini, kegiatan proses belajar mengajar kita dapat berjalan dengan baik. Amin. Ya Nanda, agar lebih baik kegiatan kita pada siang hari ini, siapa yang bisa memimpin doa? Bisa Al-Faras? Ya, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan dibukanya kegiatan kita dengan doa tadi, lancar segala kegiatan kita dari awal hingga akhir. Amin. Ya Nanda, baik bahkan cek dulu kehadirannya. Yang belum hadir di sini dia Katika, belum tuh? Belum. Diga, belum. Bata, Indah, Rifki, Muhammad Zikri, Saza, Syahrul, Kausa. Ya itu yang belum. Nanti yang lainnya alhamdulillah sudah hadir. Ya, selanjutnya materi kita tentang dahsyatnya keutamaan bersyukur. Nah, kenapa bersyukur itu penting? Ada yang tahu? Ya, kenapa bersyukur itu penting? Ya, bersyukur penting karena dengan bersyukur berarti kita berterima kasih terhadap Allah karena telah memberikan apa yang kita butuhkan. Hal ini sesuai dengan Quran surat ke-7, Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang berarti sesungguhnya jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku untukmu. Tapi apabila kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Oleh sebab itu kita perlu untuk bersyukur agar semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, Ibu ada video. Mari kita saksikan bersama. Video tentang keutamaan bersyukur. Nah, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Kenapa kita harus bersyukur? Ya, karena kita harus berterima kasih kepada Allah. Karena belum tentu apa yang sudah kita punya itu dimiliki oleh orang lain. Nah, inilah kenapa Ibu ingin memberikan layanan bimbingan klasikal bersyukur. Tujuannya yang pertama Anda mampu menafsirkan manfaat bersyukur itu sebenarnya apa. Yang kedua Anda mampu menelaah kalau Anda nanti bersyukur apa manfaat yang Anda peroleh. Kalau Anda kufur apa akibat yang akan Anda peroleh. Ya. Selanjutnya Anda mampu mengidentifikasi kenapa seseorang itu bisa bersifat tidak bersyukur. Selanjutnya Anda mampu untuk merancang tips untuk bersyukur dan menerapkan rasa syukur dari dalam diri itu apa? Kegiatan selanjutnya. Siap untuk melanjutkan kegiatan ini Ananda? Siap. Ya, kegiatan kita adalah membentuk diskusi kelompok. Jadi Ananda akan Ibu bagi dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik. Di sini akan Anda tuliskan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 membahas tentang manfaat kalau kita bersyukur dan akibatnya apa kalau kita tidak bersyukur. Diskusikan ya Ananda. Ini boleh Ananda cari di internet, boleh pemikiran sendiri dan boleh juga pemikiran teman, ya. Untuk kelompok kedua. Ini untuk kelompok kedua, silakan Anda diskusikan sebab-sebab kenapa orang tersebut tidak bersyukur. Boleh Anda cari di internet, boleh Anda diskusikan dengan pemikiran Anda atau teman Anda. Silakan literasinya, ya.
Untuk kelompok ketiga tentang tips bersyukur menurut Islam. Ya, silakan Anda diskusikan. Boleh internet, boleh pemikiran. Pokoknya Ananda, Ibu harapkan kreasi Ananda bertindak sekreatif mungkin mencari informasi terkait apa yang akan Anda diskusikan. Oke, Ananda, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baik, untuk berdiskusi Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang, silakan. Silakan diskusi. Siapa yang akan paham dengan materi? Boleh cari internet ya. Cari boleh di internet ya Nanda. Silakan saling mengemukakan pendapat agar hasil diskusinya jauh lebih baik. Ya, Nanda Ibu kelompok 2. Nah, kelompok 3 bagaimana? Bisa? Ya. Silakan cari ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung tanyakan kepada Ibu. Baik Ananda, waktu Ananda tinggal 1 menit lagi. Alhamdulillah, baik kegiatan selanjutnya masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi kelompok. Sementara kelompok 1 memaparkan, kelompok 2 dan 3 silakan catat poin-poin penting yang Ananda rasa perlu. Ya Ananda, baik silakan kelompok 1 siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Ya silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu manfaat bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hidup dalam keberuntungan, yaitu orang yang hidupnya bersyukur akan selalu berpikir positif dalam setiap hal yang menimpanya. Kedua, hidup dalam kebahagiaan. Orang yang bersyukur akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan. Yang ketiga yaitu memiliki wibawa di mata orang lain. Orang lain berbahagia adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan. Yang keempat, terlihat lebih rupawan. Menurut psikologi, orang yang bersyukur akan memiliki wajah yang selalu tersenyum dalam menjalani hidup. Yang kelima, awet muda. Yang keenam, bersyukur membuat orang lain menyukai kita. Yang ketujuh, bersyukur memperbaiki kepribadian kita menjadi lebih kreatif. Yang kedelapan, bersyukur meningkatkan keimanan kita. 9, bersyukur membuat kita tidak egois. 10, bersyukur meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua yaitu akibat kita tidak bersyukur, hidup menderita, hidup terasa menjadi beban. Yang kedua, hidup menjadi selalu sial, mudah terserang penyakit, dia akhirat disiksa oleh Tuhan. Orang yang tidak bersyukur akan menimpa pada dirinya di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, itu adalah penampilan dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, silakan tunjukkan
3 akan bertanya kepada kelompok 1. Apa manfaat orang yang bersyukur dalam agama Islam? Ya, itu pertanyaan untuk kelompok 1 dalam Islam. Ya, silakan kelompok 1, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Baiklah, saya Anissa Fitri dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa manfaat orang yang bersyukur dalam Islam? Allah juga telah menyebutkan jika pandai bersyukur seperti mengucapkan Alhamdulillah, maka akan ditambah nikmat kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Selain ditambah nikmatnya, manusia yang bersyukur dapat disayang Allah. Hal ini telah disebutkan dalam hadis Abu Daud. Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Sekian dari jawaban saya. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya bagaimana? Sudah puas? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Ya, Ibu ulas sedikit tentang manfaat bersyukur, di mana yang pertama hidup dalam keberuntungan. Kenapa orang yang bersyukur hidup dalam keberuntungan? Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang terjatuh dan akhirnya terluka. Apa yang dia bilang? Untung deh lupa, patah bah. Ya kan? Terus ada yang misalnya kalau dia kelaparan misalnya kan, orang yang bersyukur selalu berkata untung saja saya masih lapar, sedangkan ada orang yang harus nginap di rumah sakit untuk mendapatkan transfusi infus misalnya seperti itu. Untung saya masih tak haus. Ya, untung saya masih haus, masih diberikan perasaan untuk minum oleh Allah, ya kan? Ya, itu yang kedua, hidup dalam kebahagiaan. Orang yang bersyukur akan menerima sesuatu dengan senang hati dan berpikir positif, sehingga dia bahagia menjalani hidup itu dengan enjoy saja, tidak ada beban di pemikirannya. Selanjutnya memiliki wibawa. Nah, orang yang bersyukur ini cenderung lebih suka tersenyum, tidak menjadikan sesuatu beban. Jadi orang melihatnya, wah, orang itu tidak pernah punya masalah ya. Jadi dia itu memiliki wibawa di hadapan orang lain. Selanjutnya awet muda. Nah, kenapa orang yang bersyukur ini awet muda? Karena dia tidak pernah memikirkan sesuatu yang bukan takdirnya atau bukan rezeki Allah untuknya. Jadi dia menjalani hidup yang mungkin ya bukan milik saya, ya sudahlah, Allah sudah berikan yang terbaik untuk saya. Ya, itu mengenai manfaat. Nih akibat, tadi juga sudah diterangkan oleh teman Anda. Akibatnya hidup menderita. Nah, orang yang tidak bersyukur cenderung menggunakan kata-kata seperti itu sehingga dia apapun yang terjadi dia tidak bersyukur dan menjadikan beban sehingga dia menderita. Terus menjadi selalu sial. Sikap sial dipengaruhi oleh pemikiran kita. Kalau kita berpikir negatif, maka hal negatif pula yang akan terjadi. Terserang penyakit, karena terlalu memikirkan jadi susah tidur, susah makan. Misalnya Ananda sudah punya motor, Ananda ingin beli mobil. Berarti apakah Ananda bersyukur? Kurang bersyukur. Ya, akhirnya Ananda gimana ya caranya bisa beli mobil? Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya Ananda berpikir terus tanpa makan, tanpa tidur, akhirnya Ananda terserang penyakit. Ya, kira-kira disiksa oleh Allah. Nah, benar yang dikatakan oleh teman Ananda tadi bahwa Allah telah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat ke-7, barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya untuknya, kata Allah. Dan apabila ada yang kufur atau tidak mensyukuri, maka sesungguhnya laknatku sangatlah pedih. Nah, itu untuk orang yang tidak bersyukur. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan kelompok 2. Siapa yang akan menampilkan? Ya,
Mas bisa deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Silakan anda diskusikan dan jelaskan 5 sebab-sebab seseorang kurang bersyukur. 1. Membandingkan diri dengan orang lain. 2. Sering mengeluh. 3. Sering memperhatikan kekurangan diri dibandingkan kemampuan. 4. Selalu merasa berjuang dan susah sendirian. 5. Melihat suatu kejadian secara pesimis. Sudah? Sudah. Ya, itu paparan dari kelompok 2, aplaus untuk kelompok 2. Baik, bagaimana Anda? Ada yang ingin atau ada yang ingin menambahkan dari kelompok 2? Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Cukup, oke. Siapa yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi paparan hasil diskusi dari kelompok 2? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Berdiri. Silakan berdiri. Nama saya Frans dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah masa lalu yang buruk membuat kita tidak bersyukur? Ya, itu pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Apakah masa lalu itu menjadi salah satu sebab seseorang itu tidak bersyukur? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Masa lalu bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak bersyukur karena seseorang itu bisa memiliki perasaan yang terlalu mendalam terhadap masa lalunya yang membuat dia terlalu down, yang menyebabkan dia tidak bisa melupakan masa lalunya itu, dan akhirnya dia selalu mengeluh. Misalnya kan ada yang mengalami kecelakaan, wajahnya terkena luka, meninggalkan bekas, dan besoknya kan tidak hilang. Jadi besoknya kan menjadi insecure dia. Terus selalu mengeluhkan kok wajahnya ini itu, nggak pernah bersyukur gitu kan, bisa mengalami masa lalu. Ya, bagus sekali yang diutarakan oleh Fiona. Ya, benar kan Anda? Apakah masa lalu itu merupakan satu sebab sebab seseorang tidak bersyukur? Jawabnya ya. Kenapa? Karena seperti yang dicontohkan Fiona tadi, apabila terjadi kecelakaan di masa lalu yang mengakibatkan cacat fisik di dirinya, dia cenderung berpikir, coba saja dulu saya tidak kecelakaan, pasti tidak akan seperti ini. Nah, hal tersebut membuat dia tidak bersyukur. Padahal harusnya yang dia syukuri adalah, untung saya tidak mati, untung saya tidak patah. Kalau seandainya saya mati bagaimana? Kalau saya patah-patah bagaimana? Nah, harusnya kita itu bisa melihat sisi positif terhadap kejadian yang terjadi. Ya, itu paparan kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, ada tambahannya? Masa lalu itu termasuk mantan, Bu. Masa lalu termasuk mantan? Boleh. Korban. Kalau masa lalu itu mantan, bersyukurlah Ananda, dia sudah jadi mantan. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan wanita yang jauh lebih baik dari dia untuk Ananda. Jadi nanti Ingat, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Oleh sebab itu, silahkan Ananda perbaiki diri Ananda untuk lebih baik lagi. Oke Ananda, ada pertanyaan lagi? Tidak? Untuk mengulas kembali dari kelompok 2, sebab-sebab seorang kurang bersyukur, lalai dari nikmat Allah. Contohnya, dia tidak melihat bahwa apa yang terjadi dalam dirinya adalah nikmat. Misalnya, dia diberikan kesempatan untuk sekolah. Dia berpikir, kenapa sih mesti harus sekolah? Saya malas sekolah, Bu. Sering merasa seperti itu?
Nah, untuk kedepannya Anda harus rubah karena itu termasuk contoh orang yang tidak bersyukur. Untung Anda sekarang bisa sekolah, diberikan nikmat oleh Allah untuk sekolah. Bagaimana dengan teman-teman Anda yang di luar sana yang ingin sekali untuk sekolah tapi dia tidak bisa untuk sekolah? Ya, berarti Anda harus mensyukuri. Kebodohan terhadap hakikat nikmat, ya, hampir sama dengan yang tadi. Allah memberikan nikmat kepada kita yang harus kita syukuri. Nikmat makan, nikmat hidup, nikmat bernafas. Coba tahan nafasnya sama 1 jam. Apa yang akan terjadi? Mati. Nah, berarti harus kita syukuri. Pandangan sebagai manusia kepada orang yang berada di atasnya. Contohnya, saya baru punya sepeda, sedangkan orang sudah punya mobil. Saya baru bisa beli sepatu, orang sudah bisa beli intan berlian, misalnya seperti itu kan. Saya baru bisa makan dengan tahu, orang sudah makan dengan ayam, misalnya seperti itu kan. Nah, itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Harusnya jangan bandingkan dengan orang yang di atas kita, tapi bandingkan dengan orang yang di bawah kita. Untuk kita bisa makan dengan ayam, orang ada yang untuk makan saja dia harus mengais sampah. Ya, dan benar yang dikatakan teman tadi, merupakan masa lalu. Nah, masa lalu itu kalau seandainya dia baik harus dikenang. Misalnya Ananda bisa sukses karena apa? Jangan sampai menjadi kacang yang lupa akan kulitnya. Ya, kita lanjutkan bisa? Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan tentang materi di kelompok 2? Tidak? Oke, kita lanjutkan kelompok 3. Silakan siapa yang akan membacakan hasil diskusi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdati Larifana dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi, yaitu tips bersyukur menurut Islam. 1. Menyadari nikmat yang telah diberikan Allah. 2. Sentiasa berterima kasih kepada sesama. 3. Selalu merasa cukup. 4. Selalu mengucapkan syukur. 5. Sentiasa berzikir. 6. Memperbanyak sedekah. 7. Rajin ibadah. 8. Merenungkan nikmat Allah. 9. Menjauhi larangan Allah. 10. Melakukan sujud syukur. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contohnya tidak boleh mengeluh. Bagaimana? Ya, itu adalah contoh yang keempat. Tidak boleh mengeluh. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Baik, Ibu akan mengulas. Sebenarnya sudah benar yang dikatakan oleh kelompok 3. Satu slide. Tipsnya untuk bersyukur, menyadari nikmat yang telah diberikan Allah, mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita. Senantiasa berterima kasih kepada sesama. Kita tidak hanya berterima kasih kepada Allah, tetapi juga berterima kasih kepada sesama. Selalu merasa cukup. Apa yang sudah kita peroleh hari ini, kita syukuri, kita cukupkan. Berarti segitu rezeki kita yang diberikan oleh Allah untuk saat ini. Selanjutnya, senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah semoga untuk kedepannya rezeki kita ditambah, segala urusan kita dipermudah, dan apa yang kita inginkan tercapai. Selalu berzikir, perbanyak sedekah. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak pula yang akan kita terima. Ya, rajin beribadah. Nah, di sini bagaimana? Masih ada yang sholatnya bolong-bolong? Masih. Setelah ini, Ibu harapkan tidak ada lagi yang lalai dalam sholatnya, karena beribadah merupakan salah satu tips agar kita mampu untuk bersikap bersyukur. Selanjutnya, merenungkan nikmat Allah. Kita renungkan, saat kita berpikir, kapan ya saya bisa seperti orang itu, misalnya seperti itu. Kan itu merupakan satu contoh yang tidak bersyukur. Nah, apa yang harus kita lakukan? Renungkan apa yang sudah kita peroleh. Ya, nikmat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, menjauhi larangan Allah.
Ya, yang benar yang dikatakan oleh teman Anda tadi, jauhi hal-hal yang tidak baik, yang Allah tidak suka. Jangan mengeluh, karena mengeluh itu merupakan salah satu sifat setan. Ya. Dan lakukan sujud syukur. Apapun yang kita peroleh, syukuri. Kapan perlu sujud syukur. Ya. Alhamdulillah, masing-masing kelompok sudah bagus sekali dalam memberikan penyampaian materinya, dalam memberikan tanggapan dan dalam bertanya. Baik Ananda, kegiatan selanjutnya adalah kesimpulan. Siapa yang bisa menarik kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini? Ya, silakan. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Afifa Zahra. Saya akan menjelaskan apa kesimpulan yang pada pembelajaran kali ini. Bahwasannya kita harus bersyukur dan tidak boleh mengeluh, karena mengeluh itu dilarang di dalam agama kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita pada hari ini? Ya, silakan. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Bella Basma. Saya akan merefleksikan kegiatan pada hari ini. Yaitu pada kegiatan hari ini saya sangat puas dan banyak informasi yang didapat. Dan juga untuk kedepannya saya akan lebih bersyukur lagi. Ya, terima kasih saudara yang sudah merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Baik Ananda, ini ada lembar evaluasi hasil kegiatan kita. Silakan Ananda isi sesuai dengan apa yang Ananda peroleh pada siang hari ini. Tolong bagi temannya, Nak. Nih, isi ya. Nah, selesaikan sekarang. Dia tidak banyak, hanya beberapa item. Jadi mengharapkan Ananda menyelesaikannya. Dan tolong perhatikan, di sini ada nama kelas, nama Ananda dan kelas Ananda. Petunjuk pengisian. Pilihlah salah satu dari skala pernyataan di bawah ini sesuai dengan keadaan Ananda yang sebenarnya dengan cara mencontreng pada kolom skala yang diberikan. Misalnya SS itu sangat sesuai, S sesuai, CS cukup sesuai, KS kurang sesuai, dan TS tidak sesuai. Silakan Ananda isi. Dimulai dari sekarang. CS cukup sesuai. Ya. Karena sudah selesai. Ya, silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Kumpulkan juga hasil diskusinya tadi. Dah? Dah? Dah semua? Ya Nanda? Sudah? Sudah Nanda? Sudah. Baik Nanda. Terima kasih atas partisipasi Nanda. Dengan adanya penarikan kesimpulan, refleksi dan evaluasi tadi, untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan. Dan untuk kegiatan berikutnya, minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang manajemen waktu. Jadi silakan Anda cari dan pahami tentang apa itu manajemen waktu, bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik. Ya, ada pertanyaan? Tidak? Ya, itu yang akan Anda bahas minggu depan. Jadi silakan Anda cari. Dan ingat Anda, karena sekarang masih dalam masa pandemi, jadi tolong jaga jarak, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan. Ya,
We